Halo, selamat siang semuanya KB Friends. Gimana kabarnya nih hari ini? Hari Senin perdana ya, bulan Juli tanggal 1. Nah, harapannya KB Friends keadaannya selalu on fire dan pastinya profit ya. Nah, kali ini untuk KB Friends yang belum tahu, perkenalkan saya Nasi dari KB Valburis Sekuritas Semarang. Agenda rutin kita setiap hari Senin yaitu stock review dan juga stock pick. Nah, nanti ini kita akan berkolaborasi dengan Pak Afif dari KB Valbury Sekuritas Pusat. Nah, untuk KB Friends yang bertanya-tanya khususnya seputar teknikal, saham apa aja yang mau dianalisis, KB Friends langsung aja bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja tanpa menunggu lama kita undang Pak Afif untuk acara siang kali ini, stock review dan juga stock pick. Halo Pak Afif, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Berhubung hari ini IHSG hijau meskipun lagi nggak baik-baik aja tapi terhibur Pak. Jadi ya happy gitu Pak. Ya, betul Mas, Oke, betul. iya. Nah, untuk Kebifran yang belum tahu, perkenalkan saya Nasi dan juga Pak Afif dari KB Valdi Sekuritas Pusat. Kali ini kita akan agenda rutin kita ya setiap hari Senin dari KB Valdi Sekuritas Semarang yaitu stock review dan juga stock pick. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang kondisi market selama sepekan lalu dan juga pastinya saham apa aja yang bisa diperhatikan oleh KB Friends semuanya untuk saat ini maupun bisa jadikan stock watchlist untuk minggu depan. Nah, untuk KB Friends yang ingin bertanya, jangan ragu bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi baik beli maupun jual, sehingga semua risiko baik keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, mari kita lihat untuk kondisi market ya selama sepekan ini perbandingan regional dan juga komoditas selama sepekan. Untuk Dow Jones selama weekly ya mengalami pelemahan 0,08%, Nasdaq penguatan 0,25%, US Dollar Index mengalami penguatan 0,04%, komoditas oil mengalami penguatan 1,05%, gold mengalami penguatan 0,36%, timah mengalami penguatan 0,21%, nikel penguatan 0,28%, untuk coal mengalami penguatan 0,87% dan CPO mengalami penguatan juga 0,44%. Untuk IHSG di sesi 1 ini closing di level 7.118,118 atau penguatan sebesar 54,5 poin dengan persentase closing di sesi 1 ini sebesar 0,77%. Nah, untuk value transaksi sesi 1 ini cukup gede ya, 9,3 triliun dan minggu ini net foreign mencatatkan buy yaitu sebesar 1,19 triliun. Nah, di sesi 1 ini saham yang mengalami penguatan sebanyak 304 saham, yang mengalami pelemahan sebanyak 248 saham, dan yang tidak mengalami pelemahan maupun juga penguatan sebanyak 230. Nah, untuk top gainer secara weekly dipimpin oleh saham MKI, BDKI, dan juga BHAT, sedangkan untuk top loser secara weekly dipimpin oleh saham PAMG, NCL, dan juga MKAP. Nah, untuk net foreign buy secara weekly dipimpin oleh saham BBCA, TLKM, dan juga BRIS. Sedangkan untuk net foreign sell dipimpin oleh saham BBRI dan juga BMRI dan Astra. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambaran IHSG secara teknikal. Langsung aja Pak Afif bisa memberikan view teknikal IHSG. Oke, kelihatan ya Mas?
Iya, Pak. Mungkin bisa digeser dikit, Pak, ke kanan, Pak. Oke. Oke, untuk IHSG sendiri, jadi sebenarnya kemarin itu selama 2 minggu terakhir tuh ya, itu kan penurunan lumayan tajam, ditambah juga memang ada volume yang besar keluar. Untuk sekarang ini sebenarnya untuk IHSG secara minor trend itu ada peluang untuk masih lanjut, cuman untuk pergerakannya saat ini sudah cukup terbatas ya. Sekarang ini secara daily kalau kita bisa lihat si indeks ini udah tembus EMA 200 daily-nya itu di 7070 tadi, dan sekarang itu sedang mencoba di area resist berikutnya di 7140 7150. Kemungkinan setelah sampai di area ini akan ada koreksi dulu ya Mas. Jadi untuk teman-teman sebenarnya kalau untuk untuk indeks sendiri untuk sekarang ini kan secara pergerakan nggak terlalu dipengaruhi oleh saham-saham blue chip, tapi lebih ke saham-sahamnya grup PP, grup Pak Prajogo ya. Jadi indeks sendiri sebenarnya nggak terlalu dibuat sama teman-teman menjadi faktor yang mengkhawatirkan sebenarnya. Lebih baik sekarang teman-teman fokus kepada sektoralnya aja untuk indeks. Kalau balik lagi tadi untuk IHSG sendiri sekarang akan mencoba area 7150, kemungkinan akan koreksi dulu retest di area M200 sekitar 7050 sampai dengan 7080 seperti itu Mas. Baik, Pak Afif. Untuk kondisi IHSG kita kali ini cukup memberikan optimisme ya, Pak Afif, kepada para investor retail ya, Pak Afif. Betul, tapi balik lagi tadi ya, jadi IHSG sendiri kan sekarang itu bukan mencerminkan saham-saham blue chip kayak sebelum-sebelumnya. Jadi tergantung market cap-nya ya. Jadi market cap sekarang ini kan diisi oleh brand dan aman. Yang kalau kita lihat pergerakannya sendiri, brand dengan aman itu nggak agak-agak terlalu volatil ya untuk market. Sementara kalau tadi yang saya bilang untuk IHSG sendiri lebih baik untuk teman-teman memantau kepada indeks sektoralnya, misalnya banking. Banking sendiri itu sebenarnya udah di fase bottoming ya. Jadi ada beberapa saham ya kayak Big Four, BCA, Mandiri BRI sama BNI itu udah layak untuk dikoleksi oleh teman-teman. Seperti itu Mas. Baik, Pak Afif, terima kasih. Oke, Kelly Friend, selanjutnya akan ada sekelas info market khususnya corporate action ya selama sepekan ini. Untuk RUPS tanggal 2 ya, besok ada RUPS LAM, AMD, dan di tanggal 5 bulan Juli ada RUPS Amin. Nah, untuk dividen di bulan Juli ya, khususnya di pekan awal ini akan ada banyak banget untuk Kelly Friends yang mau dividen hunter. Saya akan membacakan beberapa yang di tanggal 1 hari ini ada kum dividen, diantaranya saham CAMP sebanyak Rp20, saham MKPI sebanyak Rp535, saham PANS sebanyak Rp180. Nah, untuk tanggal 2 bulan Juli ada kum dividen saham AGI sebanyak Rp10,8, saham MDKI sebanyak Rp12, saham SAMF sebanyak Rp41, dan saham TSPC sebanyak Rp75. Nah, untuk tanggal 3 sendiri, tanggal 3 bulan Juli ada kum dividen saham ASDM sebanyak Rp40, saham Hoki sebanyak Rp1, saham Life sebanyak Rp38, dan saham TALF sebanyak Rp8. Nah, untuk tanggal 4 sendiri ada kum dividen saham CK sebanyak Rp100, saham Elite sebanyak Rp5, saham PAMI sebanyak Rp2, SMDR sebanyak Rp12. Nah, untuk happy friends yang bertanya ya mungkin kenapa SMDR hari ini naik cukup tinggi ya, karena dalam minggu ini akan ada kum dividen, kemungkinan itu yang menjadi pendorongnya. Namun tanggal 5 sendiri hari Jumat ya ada kum dividen saham FIS
yang cukup tinggi, yaitu sebanyak Rp340. Nah, untuk yang IPO di pekan awal bulan Juli ini ada 3 ya. Tanggal 3 bulan Juli ada IPO saham SPRE dengan listing price di harga Rp125. Dan di tanggal 5 sendiri ada UPS, mohon maaf, ada IPO saham PART listing price 105 dan juga ONSP di harga 183. Nah, untuk corporate action stock split di tanggal 3 bulan Juli ada INDS dengan perbandingan 1:10 dan PUDP sebanyak 1:2. Mungkin seperti itu untuk sekilas info market khususnya corporate action. Nah, untuk yang KB Friends Dividend Hunter, pekan ini ada banyak banget ya kum dividen. Mungkin KB Friends bisa ambil kesempatan untuk nambah cuan KB Friends semuanya. Oke, langsung aja nextnya. Silakan Pak Afif bisa memberikan stock pick yang KB Friends bisa diperhatikan saat ini. Oke, untuk stock pick banyak nih Mas yang menarik minggu ini ya. Ada beberapa yang memang hari ini udah terlanjur naik. Kayak Panin Life nih baru hari ini naik. Untuk Panin Life sendiri sebenarnya masih menarik untuk teman-teman kalau misalnya untuk ambil posisi. Sekarang kan harga 320 itu udah naik 4,5%. Sebenarnya untuk spekulasi bagi teman-teman sekarang ini lagi di area minornya juga, itu 320 di high-nya, 320 324. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya yang ambil posisi di Panin Life itu sebenarnya bisa untuk spekulasi di harga sekarang di harga 320 sampai dengan 324. Untuk targetnya sendiri lumayan ya, ada potensi kenaikan sampai dengan resist berikutnya itu di 348 350, sekitar 9% ya untuk Panin Life. Untuk supportnya sendiri itu agak lumayan jauh ya karena ini kan baru naik, itu di 304 di 306 304 untuk Panin Life. Kemudian ada beberapa saham yang masih bolak-balik aja ya, tapi ada potensi untuk reversal. Itu kayak ada Raja sekarang itu lagi di area support kuatnya juga. Sorry nggak kelihatan ya di sini. Untuk Raja ini daily dulu. Raja ini masih konsol ya di area supportnya. Untuk sekarang memang Raja di bawah support EMA 200-nya, tapi ada potensi untuk reversal. Jadi bagi teman-teman yang mau posisi di Raja, ini secara risk reward lumayan menarik ya. Ini bisa ambil posisi sekarang kan naik 1170, mungkin bisa ambil posisi di 11.5 sampai dengan 11.6. Stop loss-nya juga nggak jauh di 11.30. Untuk targetnya sendiri Raja terdekat ada di 12.50 untuk Raja. Terdekat ada di 12.50. Secara risk reward sangat menarik untuk Raja. Lalu ada Baik Pak, untuk Raja sendiri tadi Pak, untuk area SL-nya di mana ya Pak? Yang mana? Panin Life. Untuk Raja, iya Pak, area SL-nya di mana ya Pak? Untuk Raja di 11.30 Mas. Raja di 11.30, Panin Life tadi di 306.04. Oke, lanjut ya. Kemudian ada MAPI ya. MAPI ini kemarin seperti kita rekomend juga dan udah naik. Sekarang 2 hari ini lagi koreksi biasa ya. Jadi kan ada area resist nih di 15.10 sampai dengan 15.20. Untuk teman-teman juga sekarang bisa buy on weakness untuk MAPI di support terdekatnya itu di 14.50 untuk ambil posisi. Jadi untuk MAPI teman-teman bisa ambil di 14.50, stop loss-nya sendiri ada di 1.400. Untuk upside-nya MAPI masih ada berpotensi sampai dengan ke area resist terdekatnya di 15.50 ya. Sekitar 6%, jadi lumayan. Lalu target berikutnya mendekati area EMA 200 daily-nya di 16.50.
untuk MAPI. Kemudian ada saham blue chip yang menarik, hari ini juga sedang koreksi, itu ada Telkom. Telkom ini memang agak lelet ya, cuman secara potensi reversalnya lumayan menarik karena di sini kan ada pattern double bottom ya. Sekarang itu kurang lebih lagi retest neckline-nya itu di 3100. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah punya masih boleh hold, dan apabila belum itu bisa coba untuk ambil posisi di 3050 sampai dengan 3100 untuk Telkom. Untuk area Baik, Pak. ya, gimana Mas? Iya, Pak. Untuk TLKM, apakah ada potensi itu, Pak, untuk menutup gap down-nya itu, Pak? Kalau potensi karena di sini ada pattern double bottom, sangat ada potensi Mas ya. Cara kenaikan sendiri kan kalau dari area neckline itu ini mendekati area EMA 200 daily-nya di 3540. Jadi potensi untuk tertutup sangat memungkinkan untuk Telkom. Oke, Telkom tadi untuk area belinya bisa di 3050 sampai dengan 3100. Kemudian stop loss di 2950 ya. Nggak jauh juga. Untuk target terdekatnya Telkom bagi yang sudah punya itu ada di 3250, kemudian di area gap tadi di 34, lalu target ketiganya sekitar area EMA 200 di 3550. Oke Mas. Baik, Pak Afif. Sebentar ya Mas. Apakah masih ada, Pak, untuk next emiten yang bisa diperhatikan? Lalu berikutnya ini agak beresiko ya, tapi sebetulnya cara risk reward sendiri agak lumayan menarik nih. Ini ada saham Bukalapak ya. Bukalapak ini sama kayak Telkom. Kalau bisa teman-teman lihat itu ada pattern double bottom juga. Di neckline-nya itu di 142. Kemarin sempat mau nyentuh neckline-nya di 140, cuman sekarang lagi koreksi. Untuk Bukalapak sendiri sekarang hari ini koreksinya tanpa volume ya. Jadi untuk teman-teman yang mau spekulasi sebenarnya bisa Bukalapak antri di sekitar 135 sampai dengan 137 nih di harga sekarang. Untuk stop loss-nya juga nggak jauh, itu di 132 Bukalapak. Atau kalau misalnya teman-teman mau kayak butuh konfirmasi yang jelas, untuk Bukalapak sih sebenarnya better buy on break ya. Ketika di 142 break baru bisa ikutan beli Bukalapak. Tapi kalau mau antri bisa sekarang 135 137. Untuk targetnya sendiri, cara target pattern ya, ini ada potensi upside sampai dengan 24%, itu di sekitar 170 ya untuk Bukalapak. Tapi target pendek aja dulu ya, nggak jauh-jauh, itu ada di 150-an untuk Bukalapak. Kemudian terakhir ada ADMR. ADMR ini juga sama kayak Raja, masih konsol aja di dekat area supportnya, support EMA 200 juga. Sebenarnya untuk ADMR ini karena bentuk candle yang seperti ini juga sebenarnya bisa untuk trading pendek banget bagi yang nggak sabar, atau misalnya untuk yang sudah punya, selama ADMR selama belum tembus di support 1300 ya, so far masih aman, masih ada potensi untuk naik lagi. ADMR sendiri ini kalau untuk posisi masuk sekarang pun masih bisa untuk jadi area spekulasi ya di 1310 sampai 1330, stop loss-nya di 1300 tadi. Untuk area jualnya ADMR itu terdekat di 1400, ada upside sekitar 5% lebih, jadi ada potensi lumayan ya untuk teman-teman yang trading.
Oke, seperti Baik, itu. Pak Afif. Dari ADMR sendiri cukup berpeluang bisa up di atas MA 200 ya Pak Afif. Sorry, emang berapa? 200. Ya, untuk ADMR cukup berpeluang ya Pak untuk bisa bertahan lagi di atas MA 200 ya Pak Afif. Kalau ngelihat polanya sih sangat berpeluang masih. Jadi ini kan konsol lumayan lumayan lama nih. Dari bulan Maret dia bolak-balik, habis itu nggak mampu tembus resist, balik lagi ke MA 200. Sekarang juga sama nih. Selama di fase apa namanya konsol seperti ini sebenarnya ya tadi sementara sih masih trading pendek dulu ya, kecuali misalnya resist terdekat di 1400 tuh ditembus. Jadi sekarang ini ya tadi secara risk reward support terdekat juga cuma di 1300, nggak jauh, potensi upside 1400, jadi sangat menarik gitu mas. Baik Pak Afif. Untuk KB Friends yang mau bertanya langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Oke Pak Afif, ini ada pertanyaan apakah Ya, hari ini BRPT ada peluang closing arah Pak Afif? waduh, kalau arah cuman cuman Tuhan yang tahu kali mas, tapi sebenarnya gini, kita ada call hari ini BRPT pagi ya. Sebenarnya alasan kita call itu kalau kita ngelihat ke weekly, mungkin bagi teman-teman teknikalis yang tahu, di sini kan ada pola menarik nih di tiga candle terakhir. Memang secara volume nggak konfirmasi ya, tapi secara area secara untuk spekulasi sih ini sangat menarik nih kemarin untuk weekly-nya BRPT. Jadi ditambah hari ini juga sama nembus EMA 200-nya juga. Di sini kan kita lihat berapa kali tuh gagal terus dia nembus EMA 200-nya, dan hari ini tembus. Mudah-mudahan mengikuti pola sebelumnya ya. Di sini kan ketika tembus itu ada potensi upside yang lumayan banyak nih. Cuman permasalahan BRPT ini kan karena terlalu volatil dan terlalu banyak penggemar. Jadi kalau saya sih menyarankan bagi yang belum ada lebih baik tunggu retrace dulu. Tapi kalau bagi yang sudah punya boleh hold. Untuk sekarang kan BRPT lagi ada di resist juga nih di 1080 1100. Sementara sih hold dulu ya bagi yang punya. Tapi kalau yang belum, lebih baik tunggu retrace dulu di dekat-dekat 1040 1050 untuk ambil posisi. Target loss Baik Pak Afif. ya, ya Mas. Iya Pak. Ini Bapak Prayogo termasuknya baik banget ya Pak. Mengingat tanggal 27 ada ex-date dividen dan juga saham bonus. Tapi Iya. setelah itu nggak diturunkan ya Pak. Nah, ya betul ya. Secara kalau ngomongin dividen nggak terlalu banyak juga sih Mas kemarin. Jadi impact di X juga kayaknya nggak terlalu ngefek ya kalau untuk RBT. Mungkin lebih ke saham bonusnya kali Mas yang jadi reward untuk pemegang saham. Iya Pak Afif, setuju banget. Baik Pak, ini ada next question. Saham Mega bagaimana ya Pak? Mega, Iya Pak, Mega. Bank Mega ya. Iya Pak, benar. Aduh, Mega. Kalau sekarang Mega ini kan volume pertama yang mungkin teman-teman bisa cermati secara volume itu apa ya, volatil banget ya, jadi kadang ada kadang enggak nih. Untuk harga juga di harga sekarang sebenarnya menurut saya itu relatif mahal ya. Dan pergerakannya juga masih masih cenderung sideways besar ya. Sideways besar di sekitar 48 sampai dengan 5,5 untuk sideways besarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang sudah punya, kalau ngelihat pergerakan seperti ini dan volume yang kecil juga, lebih baik sih untuk trading pendek aja. Jadi selama harga sekarang ini kan sudah di bawah
support psikologisnya di 5.000, itu jadi ada potensi untuk menuju support berikutnya di 48, 48, 50. Lebih baik tunggu dulu mendekati area tersebut untuk buy on weakness, lalu jual lagi ketika sudah di atas 5.250. Kalau melihat pola yang seperti ini, lebih baik trading di range tersebut aja untuk Bang Mega. Gitu Mas. Baik, Pak Afif. Oke, Mega sendiri ya untuk Kami Friends sekedar info, untuk dividen yield-nya itu hampir 4% ya. Kalau dihitung yang kemarin tuh 4,18%. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan Kami Friends nih, saham-saham yang bisa bagi dividen. Nah, Mega ini kalau setelah histori kemarin ya, tahun 2024 tuh Maret ya, bulan Maret tuh untuk dividen yield-nya sekitar 4,18%. Oke, Pak. Untuk next-nya ini Pak, NCKL. Kira-kira kalau belum punya masuk di harga berapa ya Pak Afif? CKL ya. Oke. NCKL. Kalau untuk sekarang sih sebenarnya masih ada potensi untuk koreksi dulu nih untuk NCKL. Jadi NCKL ini agak apa namanya? Sebenarnya kalau teman-teman yang sabar, better sih tunggu ketika dekat-dekat area support kuat. Jadi sekarang ini kan kalau kita ngomong posisi harganya tuh agak tanggung ya untuk masuk juga. Sama kayak Bang Mega tadi. Jadi untuk beberapa saham yang di harga kayak 1.000, 1.500, 2.000 itu kan lagi di support psikologisnya. Jadi kalau misalnya hari ini close di bawah 1.000 itu ada potensi untuk turun lagi sampai dengan 95, 97. Di situ ada support EMA 200. Apakah udah masuk untuk buy on weakness? Sebenarnya bisa aja spekulasi, tapi kemungkinan sih cicil beli aja dulu ya ke dekat situ. Yang agak mengkhawatirkan kalau misalnya ini tembus, itu akan potensi turun lagi lumayan ke bawah tuh, ke sekitar 930. Jadi sementara sih kalau menurut saya, selama hari ini close di bawah 1.000, masih ada potensi untuk turun dulu. Kalau misalnya masih turun, lebih baik tunggu di sekitar 93, 94 untuk buy on weakness-nya NCKL. Baik Pak Afif. Ya. Nah, untuk Kami Friends sendiri, sekedar info NCKL ya, tanggal 27 kemarin bulan Juni, untuk RUPS tuh ada beberapa keputusan. Untuk yang pertama tuh untuk dividen yield-nya ya, kalau untuk next-nya tuh kemungkinan 2%-an, dan ada rencana untuk buyback dengan anggaran sekitar mungkin 1 triliun, dan juga ada rencana juga untuk mengakuisisi perusahaan atau pabrik nikel. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi katalis flow pendorong nih untuk NCKL. Mengingat sampai saat ini belum ada itu Pak, belum ada direspon oleh market ya Pak untuk NCKL beberapa hasil RUPS-nya ya Pak Afif. Kalau nggak salah dividen deh kemarin Mas, NCKL ya, yang 30% itu. Iya Uh, Pak, dari rasionya Pak. ya, paling itu aja sih kalau NCKL sama yang tadi apa namanya? Yang Buyback Pak. ya. Berarti ini untuk NCKL sendiri kemungkinan strong banget ya Pak untuk bisa up di atas MA 200 ya Pak Afif. Sorry, NCKL ya. Kalau EMA 200 sebetulnya udah di atas EMA 200 ya. Tapi kalau lihat momentumnya sih untuk sekarang kan koreksi dulu sih Mas. Harusnya sih masih ada potensi untuk apa namanya untuk retest resisten 1085 potensi. Tapi short term masih ada potensi untuk turun dulu sampai 9495 ini. Ya dekat-dekat EMA 200 daily-nya juga. Seperti itu. Kalau misalnya memang ada pantulan di EMA 200-nya, kemungkinan besar akan retest resist yang tadi di 1085 gitu Mas. Baik Pak Afif.
Ini untuk last question Pak Afif, untuk saham BBRI gimana nih Pak Afif? Untuk yang mau strategi jangka panjang, apakah untuk saat ini udah momentum yang cukup tepat untuk bisa nambah muatan Pak Afif? Sorry, BBRI apa BBRI Pak Afif? BBRI ya? Iya. Oke, BRI kalau kelihatan nggak ya Mas? Jadi sebenarnya kalau di time frame kecil itu kan ada pola IHSG ya, inverted head and shoulder, itu sebenarnya udah break kemarin tuh yang langsung hari Jumat ya kalau nggak salah, itu langsung open gap di sini sekitar 4,48, anggaplah 4,5 ya breaknya di situ tuh. Kalau ngomongin target polanya sendiri ya, dia itu ada potensi naik 10 sampai dengan 11%, kurang lebih mendekati area resist squatnya juga di 5.000. Nah sekarang ini sebenarnya kalau kita ngomongin banking ya, momentumnya sekarang kalau bagi teman-teman yang apa namanya yang mau invest, kalau nggak fundamental sekarang secara apa namanya downside itu lebih jauh dibanding banking lainnya. Sebenarnya di harga 4.000 kemarin itu udah relatif murah juga. Jadi kalau kita ngomongin fundamental, bagi yang beli atau invest diam gak ada masalah untuk BRI di harga 44 sekarang juga. Sebenarnya kalau untuk masuk bisa tunggu nawar lagi sih agak di bawah di sekitar 45-an yang sekitar area gap tadi itu. Kemungkinan sih ada potensi untuk di apa namanya ditutup short term, karena sekarang kalau ngeliatin secara momentum di sini itu ada apa namanya ada resistnya di 4650, jadi kemungkinan akan turun dulu. Kalau misal kita tarik garis trendline juga kemungkinan mendekati area gapnya juga di 4,5 tadi. Jadi bagi yang apa namanya bagi yang belum punya yang mau trading juga lebih baik tunggu di 4,5 dulu. Di situ bisa ambil posisi untuk upside-nya. Sekarang BRI masih ada potensi untuk naik ya tadi ke area target polanya yang terdekat itu target polanya yang di IHSG itu di sekitar 5 ribuan. Baik Pak Afif. Kemungkinan ada itu ya Pak, angin segar ketika Pak Jokowi memerintahkan untuk memperpanjang restrukturisasi kredit sampai 2025, mungkin BRI bisa kena impact yang cukup bagus ya Pak Afif. Ya betul. Kalau sedikit ya ngomongin apa ya masalah, kan kayak pedang bermata dua juga Mas. Jadi kalau di luar itu mereka nyebutnya moral hazard, semakin sering dikasih restu justru akhirnya malah menjadi beban perbankannya sendiri. Tapi sebenarnya kalau ngeliatin sekarang ini secara perekonomian yang terdampak kenapa BRI karena yang UMKM itu yang butuh relaksasi. Jadi sebenarnya kalau untuk BRI dengan berita tadi itu positif banget apa namanya impact-nya. Tapi kalau untuk beberapa bank besar yang mungkin secara apa yang penerima kredit juga kan bukan UMKM, mungkin apa namanya ya orang yang ambil kredit untuk beli rumah, bukan rumah lah ya, untuk yang foya-foya kayak gitu, itu agak apa ya, iya jadi nggak tepat sasaran lah seperti itu. Baik Pak Afif. Ini Pak masih ada last question Pak. Untuk Q3 Pak, sektor apa yang bisa jadi pantauan Pak Afif? Q3 kalau sebenarnya kalau kita ngomongin apa namanya secara sektoral ini dari Q1 itu jawaban saya masih sama, itu hampir nggak ada sektor yang bisa di apa ya, kalau kita ngomong swing masih masuk, tapi kalau untuk jangka panjang itu belum ada apa ya, belum ada bisa yang menurut saya itu belum ada konfirmasi untuk sektor mana nih, karena selalu ada rotasi sektor nih Mas, dan itu dari basic material atau dari energi atau dari si banking, antara tiga sektor itu tuh. Jadi kalau
kita tanya gimana nih properti, ya masih sosok aja lah. Selama sekarang ini kan minat properti juga masih berkurang jauh, terus juga apa namanya, masalah faktor BI rate juga masih, kemarin itu ada potensi untuk dinaikkan gosipnya untuk menekan apa namanya USD. Jadi sekarang ini kalau kita ngomongin sektoral, kalau saya sih masih ke energi sama basic material. Di basic material itu masih ada potensi dari kayak Antam, Inco, MDKA dan teman-teman tuh, apalagi Timah. Timah ini bagus banget kalau kita ngomongin secara chart ya. Terus kalau di energi sendiri itu Q3 itu biasanya mendekati winter itu kan butuh apa namanya, butuh sumber daya apa batu bara ya. Jadi harusnya ada peningkatan ekspor juga di sektor energi. Ada beberapa saham juga yang menarik nih di energi itu kayak Adaro. Sorry, ada satu yang ketinggalan yang menarik sebenarnya itu Medco. Lupa di mention tadi. Medco ini agak tanggung juga, tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak ya Mas? Di sini udah ada break trend line nih kemarin. Udah ada break trend line di 13.20 lah. Udah break. Cuman masih belum ada apa ya, partisipasi market kali ya. Volumenya masih kecil juga. Tapi ini kalau kita ngomong secara teknikal masih menarik untuk Medco. Gitu Mas. Baik Pak. Ya. Oke, Big Friends, ini saya mengulang ya beberapa mungkin yang bisa dijadikan watchlist. Yaitu tadi ada PNLF, Raja, MAPI, TLKM, Buka, dan juga ADMR. Oke, nggak terasa udah sampai di ujung waktu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sebelum ditutup, ada kata bijak, yaitu ketika kita berinvestasi, pastinya kita akan dimana suatu hari tidak perlu bekerja, yaitu dari Ayah Laranya. Oke, Big Friends yang belum join, jangan khawatir, nanti kita akan re-upload di IG kami dan juga pastinya di channel YouTube. Terima kasih Pak Afif sudah berkooperasi untuk dalam siang kali ini. Sampai jumpa semuanya. Ingat investasi, ingat KB, Valbury Sekuritas Semarang. Terima kasih Pak Afif. Terima kasih Mas, sama-sama.